Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 10 Desember. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa enjoy karena yang kita tahu dari kemarin ISG rontok ya. Apalagi banyak yang seperti Goto ya. Goto tuh banyak banget di media sosial saya lihat di YouTube, di Instagram gitu ya, banyak yang ngebahas tentang Goto karena udah beberapa hari ini dia ARB terus. Jadi yang masih nyangkut ya tetap semangat ya. Sebenarnya uh, loss itu atau nyangkut itu juga bagian dari proses. Jadi seperti yang teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, itu ada beberapa contoh trading saya yang lossnya banyak juga ya. Lossnya ada yang loss 15%, 3%, 4%, dan itu baru beberapa ya. Sebenarnya saya banyak masih banyak lagi ya. Puluhan kali saya trading loss, open sama dengan lo juga masih loss gitu. Ya banyak ya. Jadi menurut saya itu biasa, biasa aja karena memang bahkan trader profesional pun yang udah lama di market pun juga masih ada yang loss ya, ada yang loss. Jadi sebenarnya loss itu biasa. Tapi bagaimana kita untuk menyikapi ketika kita loss? Yang pertama pasti teman-teman kalau loss tuh mental kan, mental sih yang paling kena tuh biasanya mental. Karena saya pribadi juga begitu loss, bahkan uh, menurut saya yang paling sakit itu ketika saya cut loss terus sahamnya terbang. Nah itu sakit tuh, itu sakit. Sempet kayak aduh gila nih, bener gak sih trading for living tuh bisa ya, atau nggak usah jauh-jauh deh, konsisten setiap hari aja bisa nggak sih sebenarnya. Sedangkan kita aja masih, saya pernah 2 minggu itu nggak pernah loss ya, nggak pernah loss. Jadi selama 2 minggu itu saya profit terus. Begitu masuk minggu berikutnya, profit 2 minggu itu langsung hilang tuh. Saya pernah tuh dalam satu kali transaksi. Jadi ya memang seperti itu ya. Trading saham tuh saya udah nyari di beberapa uh, media sosial tentang cara-cara trading, trading for living, termasuk apa Pak Pierre gitu ya. Ya Pak Pierre pun pernah cerita dia pernah cut loss 30 miliar ya. eh 3, 3 miliar atau 30 miliar saya lupa deh. Jadi beliau aja menceritakan itu sambil ketawa-tawa gitu. Jadi yang memang loss itu nggak bisa dipungkiri. Tapi yang mau saya sharing uh, di kesempatan kali ini adalah gimana kita untuk menyikapi loss gitu. Gimana supaya kita itu bisa tetap mental kita tetap terjaga gitu ya. Jadi kalau boleh cerita gitu, saya tuh trading itu pertama kali di tahun 2020 akhir atau awal 2021 gitu ya, saya lupa. Jadi saya baru di market tuh kira-kira 2 tahunan ya, 2 tahunan, nggak nyampe ya, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Jadi masih tergolong baru lah di market. Tapi dulu begitu saya belajar saham tuh, dulu saya kenal saham tuh dari saya belajar tentang manajemen keuangan waktu itu. Jadi teman-teman saya di situ banyak yang ngebahas tentang saham. Akhirnya saya cari tahu itu saham, tapi saya nggak langsung trading waktu itu. Itu tahun 2018 dan 2020 saya baru mempelajari tentang saham. Ya sama seperti teman-teman ya, pasti kalau masih baru-baru itu tuh belajar tentang fundamental analisis ya, pasti fundamental apa, kinerja perusahaan, kinerja keuangan, terus apa namanya, rasio keuangan, ROA, ROE, PBV, PER segala macam, DER, lalu jajaran direksinya siapa aja yang bermasalah, apa yang jujur gitu kan. Itu fundamental analisis. Jadi saya buat di situ di Excel, di rumusan saya buat ROA-nya berapa, kenaikan labanya di 5 tahun ke belakang seperti apa gitu. Jadi waktu itu saya sempat ada berapa ya, ada 50 perusahaan yang saya buat analisis seperti itu, dan itu sebenarnya nggak cepet ya. Itu bisa saya ngerjain itu bisa
bisa semingguan ya, semingguan itu saya sambil kerja juga kan, saya jadi malam pulang kerja malam-malam gitu saya buat analisanya gitu, fundamental analisis. Tapi ya itu saya begitu waktu itu saham yang pertama kali saya beli itu Sido ya, Sido. Karena Sido ini menurut saya bagus sahamnya, sudah muncul. Lalu dia rajin bagi dividen kan waktu itu. Saya beli di harga 600. Waktu itu bulan apa ya? Saya beli bulan April ya, bulan April 2021 tuh kalau nggak salah harganya masih 700 berapa ya? 700-an ya kalau nggak salah. Nah, waktu itu sempat naik ke 800, saya jual di situ. Saya jual kan saham Sido kan agak lambat ya. Saya jual. Lalu teman-teman saya yang nanya, kok lu jual gitu masih untung segitu gitu, katanya lu mau invest gitu. Aduh gua nggak sabar gitu kan, saya bilang. Jadi akhirnya saya kurang puas dengan ini apa, investasi ya, karena memang uang uang saya juga nggak gede waktu itu. Saya belajarnya dengan uang kecil. Setelah itu saya mulai nyari ilmu lagi di media sosial gitu, di YouTube banyak yang share waktu itu. Lalu akhirnya saya belajar technical analysis. Nah, technical analysis waktu itu belajar tentang candlestick. Saya jadi waktu itu beli buku saham, beberapa buku saham banyak ya. Buku apa technical analysis lah. Saya beli buku Fibonacci waktu itu. Terus Martin J. Prince tuh technical analysis ya, pola candlestick segala macam. Terus waktu itu bukunya ada beberapa ini ya, beberapa buku influencer lah, buku influencer yang saya beli. Lalu waktu itu akhirnya saya nemu di media sosial ada yang jualan ini kursus technical analysis. Dia jual harganya kalau nggak salah sekitar 500.000. Di situ ada kursusnya, materi-materinya gitu, video-videonya. Lalu dia jual bonusnya, bukan bonus ya, itu indikator. Jadi di TradingView, jadi dia bikin script gitu, rumusan, terus dimasukin ke TradingView, nanti dia bisa pakai indikator yang dia buat gitu. Jadi dia nentuin cara entry, cara exit, bikin apa namanya trading plan gitu ya. Nah, di situ saya belajar tentang Fibonacci, terus membaca trend, uptrend gimana, downtrend gimana, price action, baca MACD, stokastik, lalu pola candlestick. Nah, itu dulu kerjaan saya ngapalin pola candlestick tuh. Jadi malam-malam saya buka TradingView, saya lihat nih ada pola candlestick. Ini nggak ya apa namanya, doji gitu kan, doji di pada saat dia downtrend ada doji gitu di bawah. Nah, itu kan sinyal untuk naik gitu misalnya. Terus saya belajar positif divergent, negatif divergent, dan lain-lain lah. Nah, cuman di situ saya masih kurang puas karena hasilnya juga kadang profit, kadang loss juga. Saya masih belum puas. Akhirnya saya mencari lagi sampai akhirnya saya ketemu sama Pak Fier. Itu pun di YouTube ya, waktu itu ada di bukan podcast ya, kayak interview Pak Fier. Jadi di situ Pak Fier menjelaskan strategi taktik dagang Pak Fier ya, open sama dengan low, 9 RDN, gap up gap down gitu ya. Nah, menurut saya pribadi ini paling beda nih dari yang lain. Kalau yang lainnya ya standar kan, belajar technical analysis, tarik garis support, resisten, habis itu money management. Nah, menurut saya itu bagus untuk awal-awal. Tapi kalau udah dipraktekin, saya ingin yang lebih yang lebih tajam lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Fir, dia bener-bener ngajarin open sama dengan low, cara masuknya gimana, baca bid offer kan, 9 RDN, gap up gap down gitu. Nah, waktu itu saya langsung nggak langsung praktek, saya cari tahu dulu open sama dengan low itu apa. Saya kira dulu open sama dengan low itu tanda plus doji gitu ya. Ternyata bukan seperti itu. Akhirnya saya pelajarin open sama dengan low, ternyata memang saya ngeliatnya dari candle yang nggak ada jarum bawahnya itu jadi rata ya. Apa sih kalau sebutnya Marubozu candle tuh, itu open sama dengan low. Nah, memang setiap saya kali ngelihat dari chart waktu itu, saya lihat open sama dengan low tuh naik, open sama dengan low, kok naik gitu kan, jangan-jangan beneran nih. Besoknya saya coba trading,
open sama dengan low. Dulu saya nggak pakai ini DSI, jadi saya manual. Kalau yang di ini ya, yang di biasa saya di sharing di video saya trading tuh dari candlesticknya aja saya lihat candlesticknya. Nah, begitu saya coba praktek, hasilnya gagal. Jadi nggak langsung berhasil teman-teman. Jadi saya open sama dengan low, saham yang open sama dengan low saya beli. Kok turun gitu? Kok turun gitu? Habis itu saya di situ nggak langsung menyerah ya, karena pas besoknya malamnya penutupan market ternyata saya screen saya lihat open sama dengan low yang lain naik gitu. Jadi saya bertanya-tanya gini, kok gue malah masuk saham yang ini gitu, kenapa gue nggak masuk saham yang open sama dengan low yang gini. Akhirnya saya cari tahu tuh perbedaannya apa sih, open sama dengan low yang naik, open sama dengan low yang malah turun, open sama dengan low yang stagnan gitu. Dan itu perlu waktu ya teman-teman, jadi nggak langsung bisa konsisten gitu ya. Memang kadang profit, kadang gagal juga. Nah jadi ya itu hal biasa, balik lagi ya itu hal biasa sebenarnya. Jadi teman-teman yang masih sekarang praktek open sama dengan low misalnya ya, masih belum kadang cuan kadang itu, jangan berhenti ya, maksudnya jangan menyerah, terus aja coba, nanti lama-lama berasa kok. Jadi dari situ akhirnya saya kembangin lagi gitu, saya putar berulang-ulang semua yang Pak Fir sharing gitu ya, di videonya saya putar lagi tuh open sama dengan low itu apa, caranya gimana. Itu setiap kali video Pak Fir tuh saya tonton sampai 5 kali ada kali itu di YouTube maupun di IG ya. Itu saya cari tahu apa yang kurang gitu, sampai akhirnya saya coba pakai data saham Indonesia sesuai arahan Pak Fir kan. Nah dari data saham Indonesia itu saya mulai baru tahu, open sama dengan lo yang kriterianya gini, yang bisa naik tuh yang beatnya lebih besar dari offer, misalnya yang kondisinya tuh sahamnya ramai, frekuensinya cepat gitu. Nah dari situ saya bisa mulai cuan tuh, jadi waktu itu dari masih cuannya gini nih, begitu saya cuan, besok cuan lagi, besoknya cut loss, tapi cut lossnya tuh dalam gitu. Jadi cuan yang 3 hari tadi kesapu bisa tuh. Nah dari situ saya belajar lagi tuh, kenapa kok bisa gini gitu, padahal harusnya bisa kok konsisten gitu. Karena ini cut lossnya dalam gitu. Akhirnya saya bikin catatan kenapa saya cut loss, karena ada juga beberapa yang open sama dengan lo tuh begitu cut loss terbang gitu, atau begitu sahamnya diem besoknya baru naik, ada juga yang kayak gitu. Jadi di situ saya bener-bener tekunin betul-betul. Jadi saya nggak pindah-pindah ke technical analysis lagi, nggak fundamental lagi. Jadi saya fokus di scalping dengan teknik open sama dengan low itu. Nah mungkin kalau misalnya saya tekunin yang technical analysis itu, ya bisa aja saya konsisten juga. Cuman buat saya pribadi itu nggak cocok. Jadi itulah dulu mungkin kesalahan saya juga sama teman-teman. Jadi nggak fokus ya, mau investing kah, mau belajar tekun di fundamental atau tekun di technical analysis. Tapi yang lebih cocok pribadi saya ya open sama dengan low. Ada yang nanya saya di komentar ya, kenapa menurut ada pertanyaannya, bukan pertanyaan, komentarnya gini, menurut saya technical analysis itu penting. Iya benar penting, saya setuju itu penting. Tapi kalau buat saya pribadi saya kurang bisa ngebaca. Jadi nggak terlalu paham deh technical analysis. Jadi saya lebih fokus di bid offer dan open sama dengan low. Nah dari situ saya belajar lagi gimana supaya benar-benar bisa konsisten setiap hari bisa profit gitu. Nah akhirnya saya putar lagi video Pak Fir. Ternyata Pak Fir itu bilang indeks pribadi. Nah salahnya waktu itu saya nggak punya indeks pribadi, jadi random aja sahamnya. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman merhatiin, setiap saham tuh punya polanya masing-masing, punya
punya ciri khasnya masing-masing tuh. Ada yang misalnya beatnya langsung copot, ada yang terbangnya langsung tinggi gitu, ada itu. Makanya kenapa waktu itu ada yang beberapa teman-teman yang nanya juga, Pak gimana cara buat indeks pribadi gitu ya. Kalau saya saranin dari ini aja, dari DSI ya. Saya karena dulu ngebuat indeks pribadi saya itu dari DSI. Jadi dari DSI setiap hari saya dagang, saya lihat open sama dengan low-nya yang naik, yang kayak Pak Fir bilang ya, yang naiknya 20%, terus itu kenaikannya 20%, kenaikan 15%. Ya atau yang udah teman-teman sering profit di situ gitu. Nah, itu bisa jadi indeks pribadi menurut saya. Jadi begitu muncul di open sama dengan low, saya nggak ragu lagi untuk ngebeli gitu. Nah, jadi apa namanya kayak gitu ya. Kenapa nggak bisa konsisten ya? Mungkin teman-teman nggak belajar di satu satu apa disiplin ilmu gitu. Coba aja deh kalau misalnya teman-teman ingin dalamin technical analysis, ya dalamin aja technical analysis. Kalau ingin dalamin open sama dengan low, fokus aja terus. Loss biasa, udah biasa, bener dulu dulu sama saya ya. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang kalau kalau apa loss didimin ya. Kalau saya ya bisa dilihat di video yang tadi ya, saya langsung cut loss ya. Cut loss mau saya rugi berapapun saya cut loss gitu. Tapi nanti kalau ya penjelasan cut loss nanti aja deh di apa ya yang di video saya sebelumnya ya, kenapa jangan buru cut loss. Di situ juga saya udah jelasin, saya ngomong by data di situ. Karena kenapa Kopir kenapa nggak nyaranin cut loss, karena memang apa yang open sama dengan lo habis itu naik lagi, entah itu hari ini nggak naik, besok, minggu depan, bulan depan, tapi pasti nanti naik insya Allah ya. Ya gitu yang pertama tuh, jadi jangan buyar ya, fokus ya. Kadang-kadang tuh saya lihat begitu dia gagal open sama dengan lo, terus ada yang nge-share cuan, terus dia nanya-nanya, buyar lagi, ntar Pak belajar lagi yang lain lagi. Seharusnya jangan deh, jangan, mendingan fokus aja, fokus. Nah lalu yang bikin kadang-kadang nggak konsisten apa masalah ini ya, masalah uh, keraguan-raguan gitu. Itu banyak juga tuh yang teman-teman beli, kok bisa masuk saham ini, kok bisa masuk saham itu gitu, analisanya gimana gitu. Ya sebenarnya analisa sih gimana ya, saya juga sebenarnya nggak pakai analisa yang terlalu apa ya, nggak terlalu ribet juga, karena saya cuman apa, saya pernah cuan di saham ini, begitu muncul lagi saya beli gitu, gitu aja sebenarnya. Kayak misalnya kemarin PBRX gitu, itu PBRX saya bulan yang apa, ada juga kan yang live scalping saya tanggal berapa saya lupa, itu saya cuan di PBRX kan. Jadi begitu PBRX muncul lagi ya saya beli, gitu aja sih sebetulnya. Nggak apa, nggak terlalu banyak yang ribet sih sebenarnya. Nah terus cara belinya gimana ya, udah yang saya bilang ya, jangan belinya jangan jauh-jauh dari harga yang muncul di DSI. Makanya teman-teman kalau saya saranin deh, biar nggak ragu, teman-teman bikin trading journal deh, lalu teman-teman pakai DSI, teman-teman tes di selama 3 bulan aja, 3 bulan deh tes ini DSI ini seberapa akurat gitu, open sama dengan low-nya gitu. Dulu saya juga sama, ngabisin waktu juga tuh tiga bulan ini saya tes DSI ini akuratnya seberapa sih gitu. Kadang ada yang saya masalah masuk saham gitu ya, kenapa nggak masuk saham ini. Nah itu makanya teman-teman kalau nanya ke saya, coba aja dulu satu lot aja, jangan banyak-banyak. Jangan kayak saya dulu, saya belajar langsung pakai ya modalnya lumayan ya, lossnya juga lumayan, makanya mental kadang-kadang kena ya. Jadi coba aja pakai satu lot, setiap yang muncul beli aja gitu, beli beli. Toh satu lot ini paling minus cuman berapa sih, minus paling cuman yang mentok 5.000 lah. 5.000 tuh udah banyak, apa udah paling top ya, soalnya udah minusnya minus dalam. Coba aja dulu satu lot misalnya ada 5 saham yang muncul di DSI, beli aja satu lot gitu, langsung lihat hasilnya, langsung lihat. Tapi nanti teman-teman jangan buru-buru ke atas aja, ya tungguin aja hasilnya gimana. Ada satu teman saya yang udah praktek kayak gitu, alhamdulillah hasilnya bagus, walaupun dia satu lot tapi cuannya lebih dari saya.
Maksudnya persentasenya ya. Persentasenya dia bisa dapat 8%, 2% dalam 2 hari ya. Itu temen saya udah nyobain tuh. Saya sendiri, kalau saya pribadi itu masih satu saham. Karena dulu latihan saya fokus saya ingin tepat masuk saham ini langsung naik terus saya jual. Habis itu saya udahan trading. Saya fokus gitu. Cuman lebih bagus sesuai arahan Pak Fir, nebar jala aja gitu. Jadi dari 5 saham yang muncul, teman-teman beli semua tuh. Nah, nanti lihat hasilnya. Teman saya udah buktiin kemarin. Setiap hari dia kadang-kadang ngechat saya gitu. Nih Pak, nih Pak, saya cuan di sini, Bapak cuan di mana? Saya lihat cuannya ada yang 5%, ada yang 8%, ada yang 2%, ada yang hari kemarinnya merah terus hari ininya naik. Saya bilang ya kalau misal modal modal dia banyak kan berarti cuannya berapa itu aja dia setiap hari dapat berapa, ya itu sih. Iya. Jadi tetap uh, konsisten berlatih dengan teknik yang satu aja gitu, jangan pusing masalah cuan orang lain ya. Kan banyak tuh kadang-kadang di grup yang share profit gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu peduliin juga ya, maksudnya saya nggak penasaran dia pakai cara apa segala macam. Saya tetap fokus di cara yang saya dalemin ini gitu. Ya jadi itu aja sih sedikit sharing dari saya ya. Jadi tetap semangat. Yang masih belum konsisten pasti insya Allah pasti kalau teman-teman berlatih nanti lama-lama bisa konsisten sih. Saya sendiri juga masih berlatih teman-teman, bukan berarti saya ini banyak yang lebih jago daripada saya, banyak deh, cuman mereka aja kan nggak diem aja gitu. Banyak yang lebih jago daripada saya. Kan kadang-kadang ada yang bilang kok bisa terima kasih ilmunya. Oh ini saya juga mau bilang ilmu ini sebenarnya dari Pak Fir ya, bukan bukan dari saya ya. Jadi saya cuma mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan. Jadi sebenarnya ya terima kasih juga untuk Pak Fir ya, yang udah ngajarin sharing ilmunya juga ke kita semua kan. Ya jadi itu aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman tetap sukses, sehat selalu, dan happy weekend ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.